suami-suami makan lemak di luar, janda dibungkus untuk isteri di rumah. Tak kau nama son kawan aja Bu ya. Jadi istilah seperti itulah. Ikut penyembangan ayat tu ke situ Jadi beko. Kalau awak magih makan isteri awak dari apa yang awak makan, nyo tambah sayang lo kau awak. Lek malawannya. Kini kalau itu awak makan lemak, bini awak makan nanda lemak. Kepada karyang saya. Itu kau baca kak jo. Kau nak laki ayam geprek kau segala macam. Kalau lah kau baca kak jo, KDRT le. Jangan kicu ajoknya nampak pergi ke surau, tari ke surau, ke masjid. Tapi akhlaknya tak diselidiki. Karena banyak kasus seperti itu. Agama eloknya lah mengaji kau itu. Tapi akhlak ke bini belum tentu. Akhlak kepada manusia belum tentu. Kalau nak tahu rancaknya lah do ya. Siang itu 3 kali kan itu. Nak tahu rancaknya jando, caranya 3 kali. Konsultasi Agamo. Basamu Ajo Sutanjo Buya. Ajo. Bagus tanah banyak mana kini berita-berita KDRT gitu ya. Banyak suami-suami nambil palaki entangan ke bininya po ndak ada le rasa kasih sayang. Padahal kama nikah anak orang tu dulu berjanjina saya duit semati. Lalu jadi kalau habis kena tangan. Baru stand tu. Ya itulah. Kini banyak penyebabnya tu. Ini jaleh penyebabnya kini itu nya ndak mau dikecian lah kayaknya tangan tu je. Yo. Iyo dek nak nama dia aja ya. Iya nama dia aja lah. Pai keluar tiba di luar dan suami ko bakureh apa ndak ada dapat solusi kan. Duduk di lepau lah banyak lo nanti utang. Pulang ke rumah. Bini lah mancerutet lo. Akhirnya pusing laki tangan. Apakah itu solusinya dia? Iya, dek kerana kini memang awak kurang perhatian Kurang memperhatikan KDRT kau. Bukan memperhatikan KDRT. Jadi laki kurang memperhatikan bini kurang memperhatikan laki, mande kurang memperhatikan anak, mama lupa maja ke penakan. Aku kini kau. Baru kik satu lo mama. Iya ketika barale gadang ketek mana mau gadang bagala. Ya. Ketikonya lah menikah apa lapis le. Oh baru lah nikahnya lupa lepes saja lah ya. Di situ jadi banyak kurang perhatian. Jadi kalau lah terjadi KDRT kau dan mama kau ndak ada ikut satu situ lah. Mestinya harus duduk pulau menyelesaikan anak keponakan kau. Ya kan lah urusannya dua laki bini yang ngalanya mama sona ikut satu. Di situlah makanya ndak kebaranti-ranti KDRT kau. Karena awak indak ada bajan teori iya kini kok kan modal nikah tu nya lekar juang. Ya memang sekolah rumah tangga. Kalau orang sesuai nak baik itu dojo nyu ajan awak ko wak soge laki-laki wak datang ke rumah calon mentua, wak ketinggal rumah mentua tu diajan. Kini kan lai jo. Paiman bantang bahasa sama mbek peretongan kesinan. Apa ilahnya bersama ke mbek peretongan kemari. Iya ketika kamu mulai baik tuang-tuang. Ya. Tapi ketika dah terjadi kasus mereka bapa dian je. Ya kau nyelesain lah nang kecil orang kan kalau nan buruk tu ancak dibibian dulu. Kalau nan rancak dipacepek makanya ketika nikah tu dipacepek. Bila cakap dia dipacepe. Cakap biarnya namanya saja dalam rumah tangga kalau ndak balego sanduk aja periuk sih. Ndak menjadi nasi kau dah. Iya memang kalau soal indak ada gandang ndak kababuni dete rumah tu memang tak ndak ada istilah kayak ndak ada. Cuman bukan KDRT-nya yang harus wak biason saja. Kalau soal batangka laki jo bini itu biasa dalam rumah tangga. Tapi kalau palake tangan aku yo ndak keluar biasa kok jo. Ya tapi kan banyak lo induk kena nama nuntui. Ambo pernah lawan nanga tu. Bakok nuntui bercerai ke laki. Awak nak ada sesentuh kan nak melakukan tangan dak stand tu. Melakukan tangannya salah loh. Anda itu doh. Kini awak minta pandangan Buya. Karena anu biko jo. Ko kalau terjadi KDRT ko banyak korban-korban ko jo. Yang itu akan mempengaruhi kualitas rumah tangga bahkan anak-anak di kemudian hari.
KDRT kok bahan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Oh, itu latihan karate aja bini. Kan itu. Padusiko kan lamanya. Bayangkan kalau inyo lah korban kekerasan dari laki, mentalnya jatuh. Betul. Ketika mentalnya jatuh, ndak bahagianya do, anaknya pun talalaikan. Ketika anaknya lah gadang, mencari abaknya palake tangan. Lain lo mental psikologis anak ko lagi. Nah, kini apa kira-kira ko penyebab jo karano aku nan perlu apa gua. Suatu alo solusi ba acara mengantisipasi Apa penyebabnya mangko terjadi KDRT dan apa solusi itu ya? Iya, kadang kan iko juga nama buat anak gadi-gadi kini takut balaki. Dek trauma tadi menangga informasi kok kadape lo laki beko palake tangan. Nah, kan iko gua. Jadi tuh ya solusinya ya dek banyak nanti terjadi gini ya. Bismillah. Agak melo anguk bu ya. Assalamualaikum Rasulillah. Ya, ajo Stan ya. Kok topik nama bahas nange-ange terus ya. Udaro sedang sejak ko yo. Tema ange ya. Mandidih awak denya gitu. Ya banyak kange bu ya. Mamanya je sanak-sanak la pasai mau urui babi piting. Kadangan aluluna sutang baralik petang yo sewa-sewa boleh. Anan menantu kala balago. Iya. KDRT kecil orang yo. KDRT. Anak parusinya lah kei tangan. Kei tangan. Lah banyak banget kasus itu kini. Jadi bu ya. Iya. Tapi kalau awak tarik seluruhnya ya ke suatu titik gitulah. Sebenarnya kekerasan kok terjadi karena tidak ada ilmu tentang hak dan kewajiban. Tidak ada ilmu agama yang membimbing suami istri menempuh kehidupan rumah tangga. Ya. Sehingga banyaklah terzalimi hak masing-masing. Kadang di satu sisi karena dosa. Dosa ya? Dosa. Ya. Kalau yang ambo tahu di antara kasus yang banyak itu masalah perselingkuhan. Kan banyak tuh kadang sewa orang untuk membunuh bininya kendaknya lah. Kok ketahuan jok bininya. Akhirnya muncul kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan? Kondak itu sebaliknya sang istri yang ingin membunuh suaminya. Ya, ada nama rata-rata kasusku terjadi karena zina, perselingkuhan. Ya. So gadang ya. So gadang. Dia tidak pasai di rumah. Betul. Nah, coba kalau awak baca dalam surah Al-Isra gitu ya. Al-Isra itu ada gambaran. Aduh. Jadi kalau dalam surah Al-Isra ayat 31, 32, 33. Nah, ayat 32 itu berada di antara dua ayat larangan membunuh. Ayat 32 bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya dia adalah kekejian dan jalan yang buruk. Di atasnya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Kemudian di ayat ayat 33-nya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, di ayat 31 janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin karenanya. Ya. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Kemudian ayat 32-nya dan janganlah kalian mendekati zina. Lihat kan? Tiba lihat pandang kok mah. Sesungguhnya di zina zina adalah kekejian dan jalan yang buruk. Kemudian ayat sesudahnya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, seperti qisas. Berarti ada dua pembunuhan, dua ayat larangan membunuh mengapit ayat larangan mendekati zina. Karena banyak kasus orang membunuh istrinya itu masuk pada ayat 33. Jiwa yang Allah haramkan. Atau membunuh anak-anaknya karena perselingkuhan. Itu disebabkan perzinahan tadi. Perzinahan. Makanya
salah satu sebab banyaknya terjadi pembunuhan adalah tersebarnya zina di tengah masyarakat. Kalau lah terlanggar zina ko nan kateh ke bawah atau nan ayat larang membunuh anak, larang membunuh istri, itu kan banyak terjadi. Kemudian banyak terjadi membunuh selingkuhan istrinya atau membunuh selingkuhan suaminya. Baik itu putar-putar situ saja. Ya. Paling banyak kasusnya itu kekerasan rumah tangga aku. Kalau mau perhatikan dalam banyak kasus gitu ya. Di samping masalah ekonomi atau mungkin masalah bini nandak qanaah dan segala macamnya kan. Tapi kasus paling banyak itu. Ya. Kebiasaan laki-laki berzina atau mendekati berzina. Ikut larang mendekati zina, apalagi sudah berzina ini. Mendekati saja haram apalagi zinanya. Itu perlu jadi perhatian awak bersama. Ya. Maka istri ya tentu berusahalah sebaik mungkin di rumah tu tampak lebih rancak daripada produksi di luar. Kok ancak nan jale-jale jo Buya. Kadang kau kami kan lah Buya kan lah bini lo kau. Iya. Kadang awak selik cuiko Buya, apa kau memang ikolah sunatullah atau adonan kesalahan bagi seorang istri ya. Ketika nyolong balaki Buya. Jo sepatu di tangganya ketika pulang ke rajo Buya. Iya. Tapi ketika nyolabunyo anak, awak kau datang kau Buya. Anak mengiak, sianya kerja dulu Buya. Anaknya kerja dulu Buya. Padahal kalau dicari kewajiban gua, tentunya ke suami dulu. Iya. Baru anak. Kau nyokecen di Buya. Sonta lu bang, anak menangi. Artinya suami ndak mandapei. Iya. Mungkin lah paham Buya, makasih ambo tu mah. Kalau awak perhatikan pula para istri para sahabat dahulu kan memang prioritas bagi mereka tu suami ko. Dan kebiasaan para sahabat dulu kalau mereka pulang safar sebelum masuk kampung, masuk kota, hanya kirim utusan bahwa rombongan fulan bersama rombongannya akan pulang, akan masuk kota. Itu para istri lah siap-siap masak masakan lezat, berasihan rumah, mandi, pakai pakaian terbaik, pakai wewangian menyambut suami. Seharusnya produksi kini atau istri-istri kini itu tak hitung ketika suami ka pulang, apalagi pulang safar, kok pulang umroh atau kok pulang pergi kajian, kok pergi ke Mentawai itu. Pulang tuh nyup lah mandi, nyup pakai pakaian terbaik dalam keadaan harum, harusnya seperti itu. Sehingga godaan di luar tuh kalah nan di rumah aku Ya padahal nan di luar tuh kan ada di rumah Buya. Ada di rumah gitu loh. Halal lo di rumah. Ayo kan itu. Ya. Cuman ketika nan di luar tuh lebih menggoda daripada nan di rumah Buya. Karena tadi ndak berhias. Nah, di sekolah peran pulo suami laki ko nyu punya peran penting lo maja istri-istrinya ko. Ya. Nah, kalau maja istri itu tuh perlu kelembutan. Iya. Kelembutan. Bakok waktu sebelum nikah atau baru-baru nikah bisa dilakukan. Karena masih basayang-sayang. Iya. Lembut, santun, ya kan, ramah. Nah, masalahnya kelembutanku lah mulai hilang loh. Semakin berjalan waktu makin hilang loh. Sehingga hilang pulonya. Nah, rancak-rancak tadi itulah hilang pulonya. Perhatianlah firman Allah SWT. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian tu dengan yang baik. Ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surah An-Nisa ayat 9 balik. Pergauli istri-istri kalian tu dengan baik. Kau perintah kepada perintah pada suami ko. Wajib karena hukum asal perintah menunjukkan wajib. Kalau ke bahasa ulamanya, bahasa usulnya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam suatu perintah tu nandakan perintah tu wajib. Iya. Dan jika kalian membenci istri-istri kalian, ya, tetap wajib dipergauli dengan baik. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ya, tapi Allah buat kebaikan yang banyak di dalam sesuatu itu. Yang dibenci. Ya, makanya para suami diperintahkan. Mungkin kadangnya agak kurang suka ke istrinya karena satu sebab, ya. Tapi tetap diperintah berlaku baik. Karena bisa jadi
nyo punya kebaikan yang banyak untuk awak yang alun awak sadari le. Dan itu ndak ada di orang lain. Ndak ada di orang lain tu doh. Iyo. Banyak kasusnya terjadi setelah sang istri meninggal. Baru terasu. Terasu ya. Iya. Ya. Menikah juga lebih rancak dari bininya, tapi elok juga bininya kau periko le. Iyo. Tu. Kau rancak nak baru gua? Baru kau rancak kau. Alun tentu saya elok nan lamo. Ya. Bisa jadi awak membenci sesuatu. Itu kan firman Allah tu. Iya. Tapi Allah buat kebaikan yang banyak dalam sesuatu yang awak benci. Maka para suami itu wajib berlemah lembut. Ya, ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud kom. Ada seorang sahabat datang, beliau menceritakan bahawa beliau datang Muawiyah Al-Qushairi. Ya, beliau mengatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, "Ma taqulu fi nisa'ina?" Apa pesan engkau atau pendapat engkau tentang istri-istri kami? Beliau minta petunjuk apa hak nasihat gitu ya. Hak para istri Dari suaminya. dari suaminya. Coba perhatikan kau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, at'imuhunna mimma akaltum waksuhunna mimma iktasaitum wa la tadribuhunna wa la tuqabbihuhunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agih mereka istri kalian tu makan dari apa yang kalian makan. Tu catatan tu. Dan suami-suami makan lemak di luar, jangan tak dibungkus untuk istri di rumah. Tak kau nama son kawan aja bu ya. Jadi istilah seperti itulah. Ikut penyembangan ayat tu ke situ. Jadi beko. Kalau awak magih makan istri awak dari apa yang awak makan, nyo tambah sayang lo kau. Le kamalawannya. Kini kalau itu awak makan lemak, bini awak makan nanda lemak. Kepada karyang saya. Tu kau baca kak. Kau nak laki ayam geprek kau segala macam. Kalau lah kau baca kak juga, KDRT le. Iyo. Tu agih pakaian dari apa yang kalian pakai, artinya bukan pakaian laki-laki yang kena, tapi yang setara lo lah. Ya, yang setara lo. Bila laki membeli baju nan enggak rancak. Nan enggak tagih, balin pula orang rumah awak. Betul. Pingin orang rumah rancak bantuannya. Tu beli baju-baju second luar negari je nya. Iyo, betul. Nak kusik-kusik tu Ya. Lah pakai orang. Tak mungkin tu. Kemudian jangan kalian memukul mereka. Wala tadribuhunna. Jangan kalian pukul. Jangan kalian tinju, jangan kalian lapian. Berarti kan larangan bu ya. Dilarang. Nah, itu kalau anda tahu kan laki-laki itu kuat secara punya power secara fisik. Tentu ringan saja nya tahu bersih lemah. Tak ada penghalangnya tu. Penghalangnya berbuat zalim, takwa. Ada tu tanya nak laki-laki kau ya. Ya. Tu kadipadian saya bini kau buat onar. Tak kadi laki tangan dah. Tu makanya cari sebab tak boleh laki tangan. Bahkan ayat yang membolehkan awak memukul istri yang salah tu bukan dengan tangan. Dengan kayu siwak. Pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti. Pada situ lunak. Kayu siwak kan lunak lah ya. Kadang di bitu sini tuan, menurut awak biasa saya malah pihak kawan tu. Iya. Awak laki-laki lain ko aku. Iya, betul. Kalau pada sini bitu saya kadang sakit dia tu mah. Sakitnya dari siko ya langsung turun kemari bu ya. Sakitnya tu di sini ya. Kena lebih siko. Jadi memang beda mereka itu. Makanya Nabi SAW beri arahan wala tudribuhunna. Jadi dalam wala tuqabbihuhunna, ya, jangan kalian melapia bini-bini kalian dan jangan kalian menjelek-jelekkannya. Menjelekkannya baik dengan perbuatan awak, maksudnya awak rusak fisiknya dengan kekerasan, atau dengan lisan awak, ya, atau perbuatannya awak kecian saya ndak elok sedonya. Nanya masak ndak lemak saya sedonya. Nang kerajuan wak salahan sedo. Tu ndak boleh tu. Ya. Salah saya sedo bini ko, ndak boleh. Iya. Tak boleh awak memburuh. Nek nak memikir anak ada cara kau mah. Ya, pokoknya indak do elok saya di mata awak tu ndak boleh tu. Ya. Dicabut keberkahannya ya. Itu makanya seorang suami itu harus berilmu. Ya, karena awak kan sadar, awak sebagai laki-laki awak tahu awak tak sempurna, isteri awak pun tak sempurna. Pasti ada kekurangan. Iya, pasti ada kekurangan. Nah, tetapi itu ya, baarnya caranya keba ilmu.
ketika inyo ke barale tu lain dipanggil mengana maunya sebelum Screening. screening. Ha. Ndak model buya sampai tu nya sampaian tu. Ini sampean jo. Ayo nanti tanyon sekedar lagi bisa sholat tu tes ngaji itu aja. Ya sebenarnya kewajibanku pada orang tua je. Kalau orang tuanya lai barundiang kau ya. Enggak, nyo harusnya lah dari remaja itulah diajar. Oh, dari remaja. Kewajibannya tu ada pada surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa 'allimuhum. Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Oh, dari remaja. Itu cara menjaga anak dan istri dari api neraka dengan mengajarkan ilmu agama, mengajarkan adab. Nah, itu bukan kalau petugas KUA tu waktunya segeteknya, hanya sekedar maulang. Nak menikah saja tiba ya. Ya. Tiba 3 bulan atau 6 bulan sebelum tu kan. Seorang laki-laki ke menikah, ya, kok kejadian kok ditanya dek KUA. Li pandai baca doa sebelum berhubungan. Berdoa lah ke Pak Cenya? Tak berdoa kan tak Pak? Ba'ala ke ikut ke menjadi suami yang baik. So aja ya. Ya. Itu ditanya, lah pandai mandi junub, mandi wajib. Tak mandi kan apa Pak Cenya? Aku orang tuanya perlu dipertanyakan kok. Jadi tak sampai tak pandai anak muda tu karena itu tanggungjawab orang tua kan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau ingin KDRT kau berkurang, ajar anak-anak waktu adab dan ilmu agama. Bahas tata krama, bahas akhlak yang mulia. Berarti sultan tibonya kini nan punya anak kau ya. Tentu tanggung jawab sultan nan majan ko ada buhum wa alamu adibuhum wa alimuhum. Ya, ajarkan mereka adab. Ajaran agama dan ajarkan mereka ilmu agama. Kewajiban orang tua. Karena ayat tadi itu bau kepada para suami laki-laki. Batamu jo lakinya, nyo bisa mempraktekkan ilmu dan wak gitu. Betul. Kalau anak ndak berilmu itu tu mangkola terjadi KDRT ya. Betul. Kebanyakan kan otodidaksnya ya. Iyo. Oh ndak. Nyo kalau nancik ko jo, ko pekerjaan nancik, ko ndak butuh pengalaman do jo. Ya ndak dalam rumah tangga kan kebanyakan ya baanan adab ke suami, baanan ke istri. Adab ke istri, kewajiban kepada istri, kewajiban kepada suami. Ya tahunya setelah sekian tahun menikah gitu kan. Iya. Bukan sebelum menikah, tentu setelah menikah bisa dipraktik ya. Makanya anak yang soleh, lelaki yang soleh. Kalau nyo dinikahkan oleh seorang laki-laki dengan anak perempuannya, itu insya-Allah baik. Soleh itu artinya baik agamanya, baik akhlaknya. Kan dua tuh ukuran laki-laki itu. Baik agamanya, baik akhlaknya. Nyo kan ada baik agamanya, artinya ibadahnya kepada Allah baik, tapi akhlaknya pada manusia kurang baik. Nyo nan bagus tu laki-laki nan baik akhlaknya, baik agamanya, baik akhlaknya. Nah, kalau dinikahkan jo anak perusi, kalau kemudian nyo sayang ke anakku, wah itulah pasti itu. Elok. Tapi kalau nyo ndak sayang ke anakku, nyo banci ke anakku, atau nyo ndak suka dengan anak perusi seseorang, ya, paling tidaknya nyo ndak menzoliminya. Jadi pertanyaannya Bu ya. Kan itu kecil Buya tadi kuah nikahkanlah anakku jo laki-laki nan bayi agama jo akhlaknya. Sultan kan banyak anak perusi kau ya. Itu banyak kan menerima so datang orang kuah. Apa Sultan menentukan dua tu Bu ya? Kriteria dan cara mencari tandanya agamanya baik, tanda akhlaknya baik. Boleh mencari tahu ke orang-orang nan dekat deknya. Oh betul Bu ya? Ya. Di situlah saat menikah tu boleh mencari tahu kekurangan orang, aibnya. Makanya Nabi SAW ketika ada sahabat perempuan, sahabiat namanya, yang seorang perempuan dari kalangan sahabat yang datang minta pendapat, ya, tentang dua orang. Pertama Abu Jaham, kedua Muawiyah. Kanya minta pendapat, ada dua orang datang melamarnya. Iya, mana kamu terima? Kecil Nabi SAW di jalan dia Nabi aib masing-masing. Iya. Bukan untuk menjelekkan, supaya kalau kelanjut dia ikut siap dengan kekurangan. Iya. Dan Abu Jaham ko tidak pernah turun tungkek dari pundaknya dia cakap. Sebagian ulama menafsirkan, nyocok dengan bini nyo pai jalan safar. Huruf yang panjang saya. Nancik lai,
Pentafsirannya nyo suko bersikap kasar kepada perempuan, pada istri. memukul dia. Jadi nyo standby tungkek ko. Tungkek kau standby untuk memukul. Ya. Adapun yang satu lagi Muawiyah itu fasa'luk la malalahu. Nyo miskin. Iya. Jangan beko mau upek-upek kira udah miskinnya. Anda tak boleh dah. Bagian suami kawak kau. Tapi kalau ingin menikah juga Nabi rekomendasi yang lain. Ah. Tapi nikahlah. Kalau rekomendasi Nabi SAW, nikahlah dia Usamah bin Zaid. Oh, orang lain dia ada. Orang lain dia ada. Disambungin kelebihannya. Dalam bermusyawarah soal nikah, kau boleh. Kenyo kan alun di iwan seorang lah dia lihat. Iya. Kalau nang kini tu kan dek lapas saya berdua-dua saya bu. Jadi boleh awak minta pendapat kepada orang yang tahu tentang seseorang, baik apakah itu gurunya, apakah tetangganya, tapi orang-orang yang amanah. Yang amanah. Ajan beko tak kicuah di Nantarang. Kok dulu kisah zaman orang zaman saya suak kok. Abang cerita tu ya. Ada seorang nampak nak gadis rancak ketuju dia. Jadi nyo tanyo nyo minta tolong, nyo tanyo ke seorang pemuda. Tentang tahu ndak engkau si fulanah itu? Kecil anak muda tu, ambo pernah mencalik laki-laki menciumnya. Amba, seti kawan kau lah. Iya. Tu ndak dinya doh kalau itu kau ndak pedusi nak elok kau. Iya. Ya. Lah. Tahun mungko atau setelah berapa waktu kemudian kiranya nak bujang tadi menikah je anak gadis tu. Oh, yang disebutnya. Yang nyetanyuan dulu tadi, tu. Ya. Engkau menikah deknya, tapi kecik engkau engkau pernah mencalik laki-laki menciumnya. Iya ceknya, ayahnya ciumnya. Kau nak tak kicu di Nantarang tu ya. Jangan sampai takatu kalau tanya. Kok bertanya tu, kau dapat ia nan aman orangnya, aman lah. Termasuk kok kapai nazor. Iya. Jangan dibawa nan kira-kira ke bapa liang lo orang tu kan kawan wak. Nan nang gagah tu beko je nang gagah kena dipilih ya. Sebalah tu lah ceknya ya. Ya. Anda kan kejadiannya ada tu. Iya. Memang ada kejadiannya tak itu. Nan dibawa nazor nan potensi magnetnya tinggi. Iya betul. Diamnya menghanyutkan. Jadi boleh awak minta pendapat orang-orang yang amanah dan jujur dan tahu tentang keadaan seorang. Jangan tak kicu ajoknya nampak pergi ke surau, ke surau, ke masjid, tapi akhlaknya tak diselidiki. Karena banyak kasus seperti itu. Agama eloknya lah mengaji ko itu, tapi akhlak ke bini belum tentu. Akhlak kepada manusia belum tentu. Ya. Jadi kalau akhlaknya kau cari muamalahnya jurang lain tu. Betul. Ya. Baanyo sehari-hari kan nampak di orang-orang sekitarnya tu. Maka boleh awak mencari tahu itu. Kok bakatonyo lalu nak rambut ko. Kok meminjam lai ko suka membalian. Tentu itu yang dicari. Betul. Kan ada lo. Akhlaknya ke mandenya perlu je dicari. Perlulah. Nanti kan bisa awak cari, awak tanya ke orang-orang laki dia kan. Dalam hal itu orang yang ditanya tak boleh menyembunyikan aibnya tu. Tak bagi bah hukum itu tu. Bolehnya. Seperti Nabi SAW menyebutkan kekurangan orang-orang tadi. Tak boleh disembunyikan karena akan menjerumuskan orang. Cuman yang banyak terjadi pakai Cik Ajo tadi kau ya. Kadang waktu nazar tu saku-saku calon minantu nak baca lihat ya. Indah kualitas adab juga agamonyo kau nambah silau tu. Betul. Nah, bab itu kalau saku-sakunya berarti lai kai duit anak den. Tapi naknya cari anaknya kok lai duit bu ya, tapi mati kena tangan bu ya. Itu je. Alhamdulillah. Nah, dek pitinya banyak, nyopa budak ini ya kan? Betul. Nyopa laki tangannya. Nah, jadi memang banyak entah suo tu itu bu ya. Sehingga nak datang tu di Maha Kerajo. Kalau kami risiko kuah, kalau datang laki-laki ko wang sudut yo wang anu. Ras dua kuah. Bara pintu ruko nanda. Di situ bu ya. Iya, dia makan anak ambo. Jadi nyo takui anaknya indak makan. Tapi nyo ndak takui anaknya ko anta dibawa ka sarugo ko atau ka neraka. Iya. Karena tinju anak salah dia makan. Asal kali makan. Apa sabar sejolah, mudah-mudahan selok je mah. Yang penting belanja lepas tu. Nah, yang gawat itu awak
orang tua nanalah tahu perangai laki-laki ko atau perangai padusi ko, perangai buruknya sebelum menikah. Kadang-kadang nan perangai buruk ko diabaikan sedek piti banyak ko. Yo. Ko bahaya ko. Ko ndak solat atau nan padusi ndak solat, ndak nutup aurat, nan laki-laki lapis saja jo pergaulan. Selingkuh biarlah. Macam-macam lah. Ya. Kau mabuk lah. Kalau lah mabuk tu kadang-kadang ke KDRT kan terjadi kerana mabuk kadang. Itu. Lah ndak waras lah ya. Dek pitih banyak kau saya bakal sampiangan itu. Padahal akibat jangka panjangnya tu nanti tu. Ya. Kalau memang terjadi nama deko bu ya, laki nampak laki tangan ko bu ya. Apa kau badoso seorang bini menyabuin kamak jo abak bu ya. Itu satu bu ya. Yang kedua, apa kau badoso seorang istri nyo kabur dari rumahnya, dia nak tahan laki tangan laki lah ya. Kaburnya dari rumah bu ya. Padahal kan tak boleh keluar rumah tempat suami ya. Jadi apa kau jalan keluar bu ya? Jadi jalan keluarnya ndak terkait itu. Kalau melaporkan ke ayah mande boleh ya. Ya. Tapi untuk penyelesaian ndak kabur do. Ke pengadilan agama. Kalau dahulu kan orang laporkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada qadi hakim setempat di zaman para khalifah atau langsung ke khalifah dulu kan. Minta keadilan. Boleh mengadukan itu. Ya. Banyak kok para dalam kisah para sahabat tu sang istri mengaduan suaminya. Contoh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Abu Sufyan kok kayu tapi syahih, sempilit. Tahu sempilit? Bajai saku ya. Tu. Bajai saku Jadi nan balanjo nan dia gian je Abu Sufyan ko ndak cukup untuk anak istrinya ko tu. Tu Indun bertanya, "Le boleh hambo?" Kan nanya sabui aib suaminya tu. Ali boleh hambo mambiak diam-diam cenyo untuk mencukupi kekurangan kuat. Di kecian dan Nabi, ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dengan ma'ruf. Kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan tak boleh dah. Iya betul. Kalau keinginan kini kan online kau banyak sih kau ndak kanyang-kanyang. Kalau lama rumah jadi gudang online deh. Iya, kau nanti tiba minggu besok, kalau tiba besok pagi kau datang. Itu bisa jadi lo salah satu sebab kekerasan rumah tangga dalam rumah tangga itu. Suami ndak tahu-tahu dah. Ya. COD tiap sebentar panjang aja. Jadi penting mana harus punya ilmu. Nah, para sahabiat itu sahabat wanita maksudnya gitu. Itu mereka datang mengadukan masalah rumah tangganya gitu ya. Dan bukan sebuah ghibah dalam rangka mencari kebenaran. Itu selanjutnya Bu ya. Kini waktu pengadilan agama. Pengadilan agama itu bukan berarti carai saja. Karena pengadilan agama langkah pertama selalu berusaha mendamaikan. Ba'ama rujukannya damai ko jangan utuh ndak rumah tangga kau balik. Itu langkah utama. Selalu tu diusahakan seperti itu. Indak main. Cerai indak nak begitu. Dan kecek bila bini juga Bu ya. Dan lah muak mencelik wajahnya tu. Kan niku. Ndak basalero dan ledo. Itu kan sedang emosi. Buktinya apa? Labara banyak nak bacarai, sayang tiba. Iyo. Udah juonya dia juo. Kok ingin tahu lamaknya lado bang? Kok lagi nak tahu sayangnya lado. Kalau tahu saya nak tahu rancaknya lado ya. Siang ini 3 kali kan itu. Nak tahu rancaknya jando, caranya 3 kali. Sudah tu baru mararau-rarau ya. Tak bayang-bayang tu. Iya. Hilang buruaknya nasalamu. Iya, tak kayak itu. Jadi itu prosedur yang ada di negara awak. Lah disediakan dek pemerintah awak. Dimanfaatkan sehingga kalau kasus-kasus yang potensi KDRT itulah dilaporkan sebelumnya terjadi, maka pemerintah dalam hal itu diwakili pengadilan agama itu bisa memelok keadaan. Minimal meminimalisir KDRT itu. Janganlah mencogoklah terjadilah jatuh korban baru dilaporkan. Kan sayang waktu. Akhirnya anak korban, dulu ya, bini korban. Nanti jadi suami kau salah kau Bu ya. Nanado tu kini kan melapornya nak ke pengadilan Bu ya. Ke polisi Bu ya. Melaporkan laki wak ke polisi. Berkurang. Kalaulah terjadi KDRT tentulah ke polisi wewenangnya.
Makanya sebelum terjadi KDRT, Oh, begitu. cubalah masalah-masalah rumah tangga itu dikonsultasikan ke pengadilan agama supaya pemerintah awak di bidang itu bisa membantu menyelesaikan masalah sehingga mereka akan tahu masalah itu solusinya. Untuk itu gunanya. Jadi pengadilan agama itu bukan untuk mengurus carai saja. Iya, tapi bak aman damai kan Baman damai, baman nyelesaian. Ya sabab kalau nyacare muncul masalah baru ya. Batu ah. Tapi Jando. kalau painya mengadu, ya di situ timbul masalah cik lai. Pai-pai kau mengadu ke sini dan carain kau itu jadi juang-juangnya ya. Ayah kan lah mengadukan antapek tu. Beko kan bisa mereka mengimbau sang suami itu. Nyo berhak mereka mengimbau sang suami itu. Ya. Memang itu prosedurnya. Memang ya, dan keputusan pengadilan itu punya kekuatan hukum. Kalau datang ke ustadz itu hanya solusi. Iya. Tapi tidak punya kekuatan hukum. Tapi Fatwa kalau- misalnya. Iya. Iya. Nah, Tapi kalau ke pengadilannya berkekuatan hukum, berkekuatan hukum. bisa memanggil lakinya. Bisa, dan apa keputusan diterapkan. Ya, jadi lebih kuat ke situ daripada hanya sekedar konsultasi. Iya. Ya, kalau potensi KDRT kalau nampak gitu ya, sehingga jangan terjadi. Awak sangat sayang kan, kalau misalnya istrinya dikorban KDRT, kalau itu anak awak coba bagaimana kira? Dia ada kejadian Bu ya di medsos Sultan Celiak Bu ya, di Gorontalo kejadian itu. Lah bangka-bangka bini aku rekan laki tangan Bu ya. Tiba lah bak nampak rusi ko Bu ya. Satu membuka pintunya. Namanya nampak reaksi sadik. Ndak berang abaknya tu Bu ya. Mungkin berangnya lah masuk ke dalam Bu ya. Ya. Ibunya mencari anaknya kola. Mati kena tangannya. Nah, jadi kan tak bayang dah waktu Bu ya. Kuah buah hati awak. Sibiran tulang. Sibiran tulang. Mati kena letak tangan dek lakinya. Awak nama gadangkan ini tinggal pakai aja lah Bu ya. Jadi ketek digadangkan lagi makan lah cukup umurnya dinikahan tainyo. Tinggal merawat saya lagi. Ya, patuhnya lah pindah lagi Lah, kewajiban patuhnya kayahnya kuah sarugonya dulu di mandenyo. Ya. Kayanya pun lah pindah ke laki. Iya. Nah, jadi kok nyampang nanti jadi meritu ya. Awak sebagai ayah kuah. Wak bawa si anak awak pulang Bu ya. Itu salah juga atau bah tu Bu ya? Ya kalau memang lah sambuk-sambuk kayak tadi tu Bu ya. Wak bawa anak awak. boleh, kalau menurut ambo boleh karena menghindarkan madarat yang lebih besar. Wak ang kalau ingin babalik turik dan ke rumah. Japui bimbing ke rumah dia. Ya, jadi di sekolah sebenarnya peran pemerintah dalam melalui pengadilan agama harus maksimalkan. Karena banyak masyarakat awakku mengalami masalah rumah tangga aku. Nyo ndak tahu kemana mengadu. Kemana ngadu. Jadi dalam liku orang tua bisa mendampingi anaknya. Karena kalau nyo tinggalkan, kalau potensinya tinggal anaknya ko sama suaminya ndak nyo bau akan membuat nyawanya melayang. Iya. Makanya harus bau. Jadi ada dua madarat, ya kan? Madarat tu mana paling ringan? Di padian ditinggal sama lakinya mati nak, atau lebih tanahnya anak. Iya. Atau dibawa dari lakinya walaupun nyo hak lakinya. Nyoba untuk menghindarkan madarat. Ya. Mudarat yang lebih gadang Yang lagi. lebih gadang gitu loh. Kan banyak kasus bahkan sampai mati kan. Iya ada Bu ya. Iya. Dan betul ambo memang betul banyak kejadian tu ada yang sadiah lucu kalau menurut ambo gitu. Ya, baalo kecen. Lucu dalam artian indak namanya tu. Indak nyambung antara sikapnya sebelum ko dengan sesudahnya. Habis merasai bininya kan di tangan dia sampai ndak talok tagak. Iya. Inyo sudah tu lah selesai nyo menangani bininya. Inyo nama gendong bininya ke tempat tidurnya, nama merawat memar bininya, sayang. Kan masuk akal Kan Bu ya. ndak masuk tu dah. Makanya dilarang dek Nabi wak takah itu. Ya, kalau ndak salah dulu hadis Nabi SAW tu yang bunyinya takah kuah. Maknanya lah ambo agak lupa apanya. Jangan kalian pukul istri kalian di pagi hari dengan seperti memukul budak, ya. Sudah tu kalian gaulinya sore hari. Jadi lo merasai atau menghajar budaknya. Itu sudah tu gauli. Jadi hati pada situ lah hancur, badannya lah sakit-sakit.
Sudah itu digaulinya. Iya. Jadi perilaku kontradiksi ku banyak kini umumnya akibat dosa. Ya, akibat dosa. Sehingga jiwa labil, ya pikiran kusut, hati kusut, ya. Akhirnya pelampiasan karena lama itu bininya tadi. Maka orang tua harus mengerti pula ketika akan menikah anak padusinyo, jok laki-laki laki-laki ko agama dan akhlaknya. Ya. Kemudian kalau ada masalahnya tahu di mana peran pemerintah, karena pemerintah punya kewenangan. Kalau nyo sekedar konsul, kalau itu masalah-masalah ketek, konsul kepada yang berilmu. Eko masalahnya, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau lah muncul tindakan-tindakan seperti kini KDRT, harus tahu kemana prosedur lapor. Kalau sebelum muncul kalau bisa di kaduan, sehingga bisa diselesaikan. Jalan terjadi. Jalan terjadi. Nah sehingga seperti kata Stan tadi, banyak anak gadis takut menikah. Iya. Kemuanya lo laki-laki takut menikah. Takut kena kaduan. Ayo, baik kena kaduan. Kadang kan ada lo dari sisi padusi nang ke KDRT aku kan. Iya. Lebih karilo suaranya udah purwawak le jo. Ya kan ada tuh nanyo bunuh suaminya, baka, baka atau maaf sebenarnya pokoknya banyak lo kasusnya tuh. Intinya KDRT bisa timbul terjadi dari dua sisi. Nah, umumnya nan padusi KDRT-nya tuh karenanya sering dizalimi. Akhirnya cari akal. Nah, lakukan saat suaminya lalok lah. Balik dalamnya tibonya. Iya, karena lah marasai tadi. Makanya kalau bisa awak mencegah, rancak. Itu yang utama sebenarnya. Kalau setiap kasus kok di penjara, seorang panuh penjara baralo utang negara. Lo negara magi makan. Tuh. Rancak diselesaikan masalahnya lo ya. Betul. Ada lah Bu ya. Suami adalah suami istri lah 5 tahun ndak tinggal serumah, ndak ada masalah. Setelah itu lebih bisa nyoba rujuk balik tu ya, atau harus menunggu keputusan cerai dari suami. Lah 5 tahun nya ndak serumah. Tapi ndak ada kata cerai. Ndak ada kata cerainya. Lainnya bisa rujuk. Tinggal balik tinggal balik aslinya tu nya ndak cerai kalau itu dah. Selagi lo nado kata cerai ndak dituan cerai. Ya. Kecuali kalau ada kasus lainnya mengucapkan kata cerai misalnya, baru sebut cerai itu. Tapi kalau pisah model itu saja enggak ya. Enggak. Bisa nyoba balik lihat. Enggak perlu menikah ulang lo ya. Setahu ambo tidak gitu. Tidak, Tapi kalau ingin pastinya bisa merujuk ke KUA atau ke pengadilan agama. Status kami kok. Karena dalam hal itu pemerintah awak punya wewenang karena mereka menyediakan wadah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kau sebagai hakim ya memutuskan kasus mereka. Ya, konon terakhir kau Bu ya. Lalu apa solusi Bu ya? Boleh KDRT ko jangan maningke juga di negari wak ko Sebab memang kan kasihan wak Bu ya. Padusi yang begitu lemahnya marasai dek laki-laki yang batanago Iya. Nah, kok tumpak di awak nan punya anak padusi. Yo lari hati mah Bu ya. Iya. Di berarti bon nasihat dari Bu ya tu Bu ya. Ya, pertama tentu nasihat untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki maupun perempuan. Baik perempuan jangan menjadi sebab munculnya KDRT, laki-laki itu pula jangan berbuat dosa yang akan membuat awak melakukan KDRT. Baik dosa yang langsung maupun tidak langsung, dalam artian secara langsung berkaitan dengan itu atau tidak berkaitan dengan KDRT. Apapun dosa, ini akan menimbulkan keresahan jiwa. Nah biasanya jiwa-jiwa yang resah itu kalau tiba di rumah tu istri lah mengadui hanya lah birang. Ya kan? Ini banyak masalah. Akhirnya banyak masalah, akhirnya kekerasan. Kadang-kadang masalah-masalah di luarnya bawa ke dalam pelampiasannya ke istrinya. Jadi ubeknya takwa kepada Allah SWT. Ketika awak akan melakukan kekerasan, ingat kau akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia kau tidak bisa pengadilan menyelesaikan sadonya. Tak cukup waktu menyelesaikan. Cik kasus saja kadang bertahun menyelesaikannya. Iya. Kadang Aku pengadilan tiap hari kasus saja. Ya kan?
Pilah sudah kecek kau awak. Nama nikah sekian dan bercerai 3 kali lipat kadang. Lapan yang dia juga kan. Nah, jadi yo takwa. Maka pailah baraja ke masjid awak, baraja tentang kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai isteri, hak sebagai suami, hak sebagai isteri. Apa doman agama awak di siku. Ingat awak di dunia ko sementara. Ya, ada akhirat yang akan menjadi tempat pembalasan atas perbuatan awak. Kok elok pula balasannya, kok buruk pula balasannya. Masya-Allah. Takwa ya. Takwa. Bertakwa antara suami dan istri. Nasir itu di antara mintu kedua belah pihak. Betul. Kalau bertakwa sadanya berkah hidup kau. Pilah sudah Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu berkah. Jadi angi-angi kalau bisa kan itu jo. Nanawa 2 mande bapak kue. Jangan memihak itu. Iya. Badu 2 bersama kita. Bayo mande jo bapak antara laki jo bini gue. Ba'a mengakurkan anak gitu gue. Sebab kadang emosi sesaatnya jo. Kok cara mana kau jo inyo? Ado den ko nak magadangkan anak kau. La caranya sebulan 2 bulan anak tinggal di rumahnya. Tak kata ge makan lai. Cucu dek lah makan je tu hari lah bosan lah dengan suara cucu. Padahal tadi ku waktunya alun carai minta carai. Carai je lah kau nyola biar ndak ka lapih ke cucu dari dendo. Banyak laki-laki lai kita. Jadi okey betul nasihat Buya tadi tu aja. Pinan dia awak kini go jual. Wak nak laki-laki gue. Wak minta jo pada kawan-kawan wak nak laki-laki gue. Sabalun melangsungkan ijab jo kabul beraja agama dulu. Iya. Jangan pas screening sih. Screening tak cukup Tak dah ya. cukup dah. Kadang dek mencari kawan dalam bajanggu ya. La sanksi aja pak kau ke ya. Hanya la paham ya mah. La cukup dia mah. Ya, maka kawan-kawan tu kalau bisa sebelum nikah beraja fikih nikah. Tu. Hak dan kewajiban sedunia. Minimal gak 3 bulan sebelum menikah tu. Cocok datang ke Buya. Baraja kedua-duanya. Ya kedua tu. Jangan cukup deknya lah baca darnya lah bayang gui. Saya tu sang kuat lah kiranya lun sampai ke bab itu. Iya. Sudah tu yo baraja berdua tapi jangan salang saunda puluh pe sama. Menjelang nikah nak boleh. Surang-surang pai. Tu jo. Jangan kau adik kita tambah lagi ilmu awak, goncang lagi belakang awak ke rumah Buya kan begitu. Kan agak agamais tu jo. Kau dek buyanya. Ya kok cek lai orang kewajiban orang tua tu terhadap anak pedusinya. Memilihan suami yang baik. Betul. Ya, itulah pentingnya. Kalau ragu je nak mujang-mujang, kau cari nam pengalaman. Butuh. Kalau ndak sukses, pengalaman cari. Ayolah Buya. Terima kasih banyak Buya. Untung-untung tarang aja nasihat Buya ko dek kawan konco-konco sultan lain Jangan palake tangan juga. Namuahnya nambah ya. Ayolah Jo. Hari lah sanjo aja. Sanjo. Kau balik ke Padang Buya. Jadi hati jalan. Yo. Lah. Sana, nyo balanjo. Yo dilapak seru saja.